Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan berkat beliau kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang mulia ini selain kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, baik melaksanakan ibadah yang wajib maupun melaksanakan ibadah yang sunnah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah telah memuliakan bulan Ramadan dengan bermacam-macam keutamaan. Di antaranya Allah melipat gandakan pahala ibadah hambanya dengan berkali-kali lipat banyaknya dengan hanya Allah yang mengetahui balasannya. Baik yang sunnah maupun yang wajib, semuanya akan dilipat gandakan olehnya. Disebutkan di dalam kitab Nashoih Diniyah oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wawarada aidan anna man taqarraban ilallahi ta'ala fi Ramadan bi faridah udilat lahu sab'in faridah fi ghairi wa man taqarraban fihi binafilah udilat lahu faridah yuriduha fi ghairi, yang artinya barang siapa yang beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan dengan satu ibadah wajib, maka ibadah tersebut sama seperti 70 kali ibadah wajib yang dilaksanakan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya dengan satu ibadah sunnah, maka ibadah tersebut sama pahalanya dengan ibadah wajib yang dikerjakan pada bulan selain Ramadan. Sungguh luar biasa, Allah telah memuliakan bulan Ramadan dengan bermacam-macam cara. Ibadah sunnah pada bulan Ramadan kedudukannya sama seperti ibadah wajib yang dilaksanakan pada bulan lainnya. Dalam segi pahala dan ibadah wajib berlipat ganda pahalanya, melebihi ibadah wajib yang dilakukan pada bulan lainnya. Maka atas dasar kemuliaan tersebut, Rasulullah, para sahabat dan para salaf terdahulu, mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam bulan Ramadan. Bersama sahabat-sahabatnya, ibadah tersebut tiada lain melainkan sholat tarawih, karena hanya sholat tarawihlah ibadah khusus yang berada pada malam-malam bulan Ramadan. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih adalah ibadah yang sangat digemari oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Pada awalnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih di masjid. Melihat itu, para sahabat pun banyak yang mengikuti beliau di hari kedua. Para sahabat tambah ramai berkumpul untuk sholat bersama Rasulullah SAW di hari ketiga dan di hari keempat. Seperti itu biasa orang-orang banyak yang berkumpul untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Akan tetapi keesokan harinya Rasulullah SAW tidak lagi datang ke masjid untuk ibadah sholat tarawih bersama para sahabat. Hingga akhirnya para sahabat bertanya kemana Rasulullah. Akhirnya pada esokan harinya Rasulullah menjawab seraya berkata kepada mereka, "Saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, tapi saya sengaja tidak datang ke masjid karena saya takut jika suatu saat nanti sholat ini akan diwajibkan kepada kalian." Itulah rahmat Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak ingin ada perintah yang turun mewajibkan sholat tarawih sehingga akan memberatkan umatnya di kemudian hari. Ternyata perkataan beliau ini terbukti sekarang. Yang wajib saja ditinggalkan, apalagi ibadah yang sunnah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat bahwa tarawih itu hukumnya sunnah. Salat tarawih adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti karena ini ibadah sunnah akhirnya kita jadi meremehkan rukun-rukun salat yang seharusnya disempurnakan. Maka jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah malah terbalik menjadi sarana murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sempurnakanlah ibadah kita dengan menyempurnakan bacaan, ruku, sujud, tuma'ninah, dan menyempurnakan rukun-rukun lainnya.
Jangan tinggalkan rukun-rukunnya tersebut hanya karena ingin cepat dan kebut-kebutan saja. Maka sesungguhnya syaitan akan terus berusaha menjadikan amal manusia itu sia-sia. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jika kita ingin ibadah yang telah kita lakukan kelak di hari kiamat mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah ibadah itu dengan sempurna. Dan pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita mempunyai harga di sisi Allah, sehingga kelak di hari kiamat kita dapat melihat hasil jerih payah kita selama di dunia yang fana ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.